Bapak, Ibu-Ibu semua yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Ridwan Setiawan. Saat ini kita akan praktek untuk pelatihan kolaborasi bidang aneka kue basah bersama Hotel Neo Jakarta Kebayoran dan Open Run Indonesia. Nah, di sini saya sudah ada di Hotel Neo Kebayoran Jakarta dan sebelah saya sudah ada chef kita. Dengan siapa sih? Selamat pagi, saya buka dulu ya. Ya, boleh. Protokol kesehatan kita jaga selama pandemi. Perkenalkan, nama saya Budi Haryanto. Saya chef di Neo Kebayoran ini. Ada yang lain? Nah, untuk kita hari ini mau pelatihan apa nih chef untuk kue basah. Nah, kita mau kuenya apa nih? Hari ini saya akan buat kue klasik tradisional Betawi punya, atau juga ada di daerah Jawa Barat. Kalau di Betawi kita kenal namanya kue dongkal, itu namanya kue awuk. Ya. Oh, kue awuk. Cuman kita pakai sedikit sentuhan berbeda supaya lebih menjual. Kita tidak termakan dengan terlalu banyak makanan impor ya. Dari luar gitu. Dan kita mengangkat tema dari Indonesia. Dari Indonesia. Banyak itu Dan sebenarnya. menjual dengan perhitungan modal yang kecil, tapi omsetnya bisa lumayan. Oke, siap ya. Semoga nantinya akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua yang ada di rumah agar UMKM-nya atau usahanya lebih berkembang lagi. Nah, untuk pelatihan hari ini saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu semua di rumah, jika nanti ada yang ingin bertanya bisa langsung saja catatkan komentarnya atau pertanyaannya ke dalam room chat yang ada di aplikasi Zoom Bapak Ibu sekalian. Nah, kita langsung mulai saja ya, Chef? Boleh, kita langsung mulai. Untuk yang pertama kue apa nih, Chef? Untuk yang pertama kita akan buat kue dongkal merona. Oke, Nah, kue dongkal. kenapa saya kasih nama merona? Karena saya menggunakan ini buah naga ya. Di Malang itu sudah banyak produksi, tidak perlu impor. Ini lokal punya, jadi nanti warnanya akan sedikit ya. Oh iya, jadi semuanya benar-benar alami gitu ya, Alami, tidak ada dari buatan atau pakai pewarna yang lainnya. Pertama kita masukkan dulu ini tepung beras ya. Ibu atau bapak-bapak yang mungkin hitungan bisnisnya lebih murah, bisa kita menggunakan tepung beras biasa dari hasil rendaman dari beras yang kualitas biasa saja. Oh, iya. Tidak usah kualitas yang premium berasnya, cukup yang biasa kita rendam semalam, kemudian besoknya kita tiriskan dan kemudian kita giling. Oke, berarti sebenarnya kalau untuk pakai tepung beras yang ada di pasaran saat ini bisa nggak, saya? Bisa. Oke, ya bisa. Jadi untuk Bapak Ibu semua di rumah bisa dipakai tepung beras yang sudah ada di pasaran seperti itu. Oke, pertama kita masukkan semua dulu ya bahannya, tepung berasnya, kemudian kita campur dengan kelapa parut. Ya, kelapa parutnya ini kita sudah kupas kulitnya ya, jadi bersih. Nah, untuk tepung berasnya ini gramasinya 250 gram. Ya, untuk tepung terigunya 250 gram. Kemudian kelapa parutnya kita kasih hampir sama. Jadi perbandingannya 1:1 ya, Chef? Kalau mau lebih ditekan lagi kosnya, kelapa parutnya bisa kita kurangi. Oh, kelapa parutnya yang 150 lah. Kemudian kita beri sedikit garam. Ya, garam Bapak Ibu. Sedikit gula pasir. Gula pasir. Kalau untuk kisarannya saya berapa sendok? Kisarannya kalau gula ini sekitar 75 gram. 75 gram Bapak Ibu semua. Kemudian garamnya sekitar 1 atau 2 gram. Ya, 1 atau 2. Kemudian ini kita aduk. Usahakan jangan sampai ada yang bergerindil ya. Ini apakah harus uleng dengan tangan atau bisa pakai mesin? Bisa pakai mesin. Oh gitu. Cuman kan kalau untuk yang mulai usaha biasanya belum bisa Oh, iya. mesin dengan harga yang kisaran 15 sampai 20. Ya berarti bisa Bapak Ibu semua yang misalnya belum ada mesin ini atau alatnya di rumah bisa pakai uleni dengan tangan. Kemudian kita masukkan ini jus buah naganya. Ya. Sedikit demi sedikit kita aduk dulu rata. Kalau untuk pewarna dari buah naganya ini kita campurkannya sebutuhnya saja atau ada takarannya sendiri? Ada takarannya. Bisa kita pakai ini sekitar 100 sampai 150. Kita lihat juga nanti kelembapan dari adonan. Jangan terlalu basah juga. Jadi apa ya, nyemok-nyemok kalau orang Jawa bilang.
seperti itu. Ya, lanjut lagi, sudah mulai dituangkan lagi untuk pewarnanya sampai rata. sampai rata Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini kita langsung saja yang sudah kita aduk rata. Ya. Ya. Ini yang sudah kita aduk rata, sehingga warnanya menjadi cerah. Ya. Warnanya bisa jadi pink kalau anak zaman sekarang bilangnya, atau merah muda bahasa Ini hasil dari jus buah naga. Iya, iya. Alami Bapak Ibu semua. Nah, sekarang tinggal kita assemblingnya atau menyusun kue dongkarnya. Untuk cetakannya kita pakai yang bebas ya. Apapun yang ibu bapak punya di rumah, selama bisa kita pakai. Boleh yang kerucut. Oke. Berarti ini bisa untuk itu yang kerucut. Kalau ibu bapak sekalian takut misalkan lengket, Ya. kita bisa olesi sedikit minyak supaya tidak lengket begitu dilepas nanti. Kita mulai susun. Nah, ini ada gula merah, kita campur dengan gula aren. Oh, gula aren. Ya. Untuk Bisa nggak gula takarannya merah yang ada di pasaran bukan memang ya? sama, ini Sama, juga bisa. gula pasaran ya, Oke. kita pakainya. Kemudian kita susun, Berarti untuk gulanya itu Chef sebelumnya diiris tipis-tipis. kita iris tipis. Oh ya. Jadi tidak di dalam gumpalan gitu ya. Tidak terlalu besar lah. Oh, iya. Nah, seperti ini. Oh, iya. Ya, diisi dengan Kemudian gula merah. kita susun lagi dengan adonannya. Di atasnya. Kemudian kita isi nanti dengan menggunakan coklat ganas atau cokobol. Ini Chef nih, kan untuk variasi nih, kan ini kan warnanya pink nih. Kalau misalnya warna lain berarti bisa ya Chef menggunakan Bisa, warna yang alami. kita bisa pakai daun pandan. Oh ya, kalau hijau ya berarti ya. Kalau hijau daun pandan ataupun warna-warna yang lain yang memang masih alami. Ya, masih alami. Dari carrot atau wortel juga bisa. Oh bisa. Oke, jadi bisa nih kalau misalnya Bapak Ibu mau varian warna atau varian topping. Untuk warna merah mudanya ada dari buah naga, warna hijau bisa dari daun pandan, ataupun Dari wortel. ya, wortel itu untuk warna orange. Seperti itu. Nah, ini saya sudah buatkan Yap. coklat ganas yang dengan liquidnya itu kita kurangin ya kadar airnya. Jadi nanti saya demokan juga cara Ya. membuatnya. Oh, cara membuat Nah, coklat ini jadi tinggal kita masukkan saja di tengah. Kita tutup lagi dengan adonannya. Iya. Ini sedikit gula lagi. Gula lagi di atasnya. Oh, jadi penuh gitu ya Chef ya? Iya. Sampai atas. Oh ya, untuk Bapak Ibu semua di rumah, kami informasikan juga bahwa nanti untuk resep untuk pelatihan hari ini akan kami informasikan juga ke pendamping kecamatannya yang nantinya bisa diinformasikan ke Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Seperti itu. Oke, Ya, sudah padat ya, Chef ya? Kita kukus. Terus bisa ditunjukkan dulu Chef nih, Chef. Silakan. Nah, ini Iya. sudah padat sampai atas dengan berbagai varian topping di dalamnya tadi. Ada gula merah dan coklat. Nah, ini kalau padat itu sampai ditelet atau ya? Tidak juga terlalu ditekan ya. Iya. Asal terisi dengan penuh. Oke, gitu Chef. Kalau ibu bapak punya cetakan yang dari bambu dengan sikusan yang masih menggunakan bambu iya. itu lebih better karena dia akan masuk dari sela-sela Sela-selanya ya. yang kita tidak ada. Ini kita masukkan ke kukusan Sudah siap, yang kita- sudah siap ya. Berarti sudah panas. Semua. Ini Dimasukkan. kita masukkan, kita kukus selama 15 sampai 20 menit.
dikukus selama 15 sampai 20 menit Bapak Ibu semuanya. Sekarang Chef Budi akan mempraktekkan bagaimana cara membuatnya. Nanti sambil ditunjukkan bahan-bahannya apa aja ya, Chef? Iya, kita gunakan dark coklat kompon ya, Ya, dark coklat kompon Bapak atau Ibu. coklat batangan biasa, di pasaran juga ada. Ini seperti ini. Nah, ini yang sudah kita haluskan, diparut Diparut saja, ya. diserut supaya lebih cepat saja Oke. waktunya. Terus Chef, apa lagi? Kemudian kita butuh krim. Nah, ini perbandingannya. Coklat bloknya ini kita bisa gunakan 200 gram. Nah, untuk kadar krimnya atau susu itu krim bisa 100 saja. 100 gram ya, Chef. Kita panaskan dulu. Wow. Kalau untuk jenis coklatnya, Chef, coklat apa saja yang kira-kira yang direkomendasikan ya, atau yang sebenarnya sih yang biasa Kalau aja, yang murah di untuk pasaran bisa gitu? yang murah aja juga bisa. Oh, seperti itu. Kalau kurang manis paling kita tinggal main tambahkan gula. Oke, iya. Oke, sambil dipanaskan wajannya Bapak Ibu. Kita panaskan dulu krimnya. Ya, krimnya atau susunya mau dipanaskan. Boleh pakai krim atau susu. Kalau lebih murah biasa kita pakai susu aja. Oke. Nah, kalau untuk susunya nih, Chef nih, kan banyak pasti dulu pada mikir ya sama Bapak. Chef, susunya itu susu yang memang yang kental manis, bisa nggak nih, atau susu yang latte yang Untuk kental manis juga bisa kita pakai. oh, yang kalengan biasanya tuh ya? bisa. Oh, bisa. Cuma tinggal kita perhatikan kadar gulanya. Kalau Oke. ini kan sudah ada gulanya. Iya betul. Kita tunggu sampai dia agak sedikit hangat saja ya. Sedikit Tidak hangat. tidak terlalu panas. Tinggal kita masukkan coklatnya. Ya, coklat sudah mulai dimasukkan Bapak Ibu. Nah, lihat rasanya sepertinya enak sekali ya. Jadi penasaran nih. Apalagi pasti Bapak Ibu semua di rumah pasti banyak yang penasaran. Silakan saja bisa tanyakan di room chat ya Bapak Ibu. Kami akan tampung dan nanti kami akan bacakan satu persatu seperti itu. Sudah mulai di Artinya sudah cukup ya, kita matikan saja. Susunya agak hangat saja supaya coklatnya itu mencair. Fungsinya hanya untuk mencairkan coklat. Berarti sebenarnya tidak butuh api yang terlalu besar ya, Chef? Ya. Nanti dia akan menggumpal sendiri atau seperti apa, Chef? Dia akan menggumpal sendiri setelah ini. Oh. Jadi setelah larut, kita pindahkan ke wadah dan kita simpan di Lemari es. di- Ya. Di kulkas atau di lemari pendingin lainnya. Jadinya sama aja sebenarnya kayak bikin coklat gitu ya, Chef? sama. Chef, sambil kita menunggu Chef Budi untuk menyelesaikan untuk pembuatan coklatnya, kami ingatkan kembali lagi sekali lagi untuk Bapak Ibu, untuk yang ingin bertanya bisa bisa bertanya di room chat. Dan jika nanti Bapak Ibu semua di rumah nih ada yang kelupaan tentang bahan-bahannya ataupun apa, nanti bisa ditanyakan ke pendampingnya untuk resep untuk hari ini bahan-bahannya apa saja, seperti itu. Oke, setelah Yap. coklatnya larut semua, kita tuang di wadah. Dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian nanti kita letakkan di dalam kondisi. Nanti dia akan mengeras dengan sendirinya. Itu kalau untuk sebelum dimasukkan ke dalam lemari pendingin, Chef, itu ditunggu di suhu ruang dulu atau langsung Lebih masukin ke lemari? bagus kita tunggu di suhu ruang dulu supaya lemari pendinginnya tidak rusak. Karena kalau panas biasanya defrost dia nanti Iya, akan benar. lebih gampang. Iya, bagi Bapak Ibu, sekali lagi nih, kalau untuk yang tadi sedang dipanaskan coklatnya, bisa didiamkan dulu di suhu ruang, kemudian baru bisa dimasukkan ke dalam lemari es atau freezer, gitu, biar tidak rusak nanti kulkasnya ketika panas-panas dimasukkan ke dalam lemari es, seperti itu. Nah, Chef, kita selanjutnya mau apa nih? Selanjutnya kita akan buat kue odading. Oke, kita ada tepung terigu, ya. Tepung terigu.
Ini kita pakai 250 gram. 250 gram. Kemudian ada susu fresh milk ya, kita pakai 150 gram. Kemudian mili ya. Iya, mili. Oh, 150 mili. Kemudian ada garam. Ya. Berapa sih kira-kira Kita takarannya? kasih 1 gram sampai 2 gram tergantung selera ya. Iya. Kemudian ada yeast atau ragi instan, Iya, kita ragi. pakai ini 3 gram. 3 gram. Kemudian gula kita pakai di sini 30 gram. Kemudian ada margarin, boleh pakai margarin. Kalau butter terlalu mahal ya, pakai margarin saja 30 gram. Kemudian ada susu bubuk di sini. Susu bubuk. Ini boleh di skip juga karena kita udah pakai Susu fresh ya. milk. Boleh Berarti ini di-skip. boleh ada, boleh enggak? Boleh ada, boleh enggak. Ini 30 gram. Kemudian 1 butir telur. 1 butir telur, Bapak Ibu. Kemudian biji wijen cukupnya aja ya. Oh iya, Kak. Nanti dibalut-balut tipis. Hanya untuk di Iya. toppingnya saja. Kemudian nanti kita akan buat toppingnya. Toppingnya ini kita menggunakan coklat juga. Kita sini siapkan coklat sekitar 150 gram. Ini coklat putih ya, Ibu Bapak Ibu semuanya. Coklat putih. Nanti kita beri pewarna. Sini kita sudah siapkan pewarna, ada green tea, Green tea kemudian ada strawberry. Ini yang khusus makanan ya, Chef? Ya. Oke. Nah, selanjutnya Chef, gimana nih Chef? Apa lagi? Kemudian ini kita campur bahan kecuali margarin. Yep, kecuali margarin. Selebihnya kita campur jadi satu. Kita mulai dari garam, kemudian kita beri raginya atau yeast, kemudian gula, kemudian susu bubuk, kita aduk dulu sedikit supaya merata. Baru kita masukkan yang cairnya. Ini ada susu fresh milk ya, 150 ml tadi. Kemudian kita beri tambahan 1 butir telur. Kita uleni sampai dia rata. Tidak perlu terlalu kalis ya, kayak Oh, iya. bikin adonan donat. Ini Oh, iya. harus window pane. Ini yang penting dia rata saja. Jadi masih bisa dengan bantuan tangan nih Bapak Ibu, tidak harus Pakai tangan, menggunakan mesin gitu. bisa. Jadi Yang semuanya penting tangannya berjangkau. bersih atau menggunakan sarung. Oh iya, betul. Tetap sterilnya dijaga. Kita aduk sampai rata. Jika sudah mulai rata, boleh kita tambahkan margarin. Diaduk Sampai rata. diaduk terus sampai rata ya Bapak. Kalau ibu punya mesin di rumah itu better ya, lebih Lebih bagus, bagus. lebih hemat waktu. Tapi nanti ya pasti akan ada biaya tambahannya untuk produksi ya. Untuk yang pemula kita bisa gunakan dengan alat yang seadanya itu. Jadi penasaran nih Bapak Ibu nih, kan pada bingung nih. Sudah mulai rata, kita tambahkan margarinnya. Hari ini kita bikin PO daging yang mungkin kita biasanya ngelihat yang lagi viral, sempat viral kemarin. Biasanya kita ngeliat kan warnanya coklat. Nah, kita saat ini mau buat yang modern, yang berbagai warna ya, Chef ya. Untuk warna tetap sama ya, Tetap kita sama. hanya topping saja ya. Oh, Kita toppingnya beri aja, Chef ya. Iya. Saya kira tadi pewarna daging itu untuk warna warna. Itu nanti untuk warna coklatnya. Oh iya ya. Nah, nanti warna coklatnya dari mana, Chef? Dari pewarna ini Oh. ya, ada green tea sama strawberry. Jika sudah mulai rata, kita bisa diamkan, tutup dengan plastik wrap
ya, atau kita menggunakan kain basah, kemudian kita diamkan selama 30 menit sampai 1 jam. Ya, selanjutnya apa Setelah lagi, kita Chef? diamkan 30 menit atau sampai 1 jam, dia akan jadi seperti ini. Ya, Bapak Ibu semua ini jadinya Sudah mengembang tadi, 2 kali ya, lipat ya. yang sudah diulai ini ternyata mengembang. Karena dikasih apa nih, ragi ya, Chef? Ragi. Iya, jadi makanya mengembang. Jadi kalau tadi yang bertanya hidup nggak Chef? Iya. Tetap hidup karena kadar garamnya tidak terlalu tinggi. Oke, saya ganti dulu. Oke, Chef. Ya, sekali lagi kami akan mengingatkan Bapak Ibu semua yang ada di rumah, jika ada yang ingin bertanya bisa langsung saja tanyakan di room chat. Nanti kami akan membacakannya. Dan saya mengingatkan kembali untuk resep bagi Bapak Ibu-ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tadi ketinggalan untuk mencatat resepnya, nanti bisa bertanya atau tanyakan kembali ke pendamping kecamatannya. Nanti akan di-share melalui pendamping. Ya. Selanjutnya disiapkan apa nih, Chef? Kita siapkan minyaknya untuk menggoreng. Kalau sudah double size begini, 2 kali lipat dia mengembang, kita mulai bentuk odadingnya. Odading Makomi. Kalau yang lagi viral kan. Kalau ini odading Chef Budi. Kita bisa tambahkan sedikit tepung ya untuk lebih mudah kita dalam membentuk adonannya, karena ini memang adonannya agak sedikit berbeda. Ada yang tanya, Chef, kita sambil baca pertanyaan, kayaknya sudah mulai banyak nih masuk pertanyaan-pertanyaan nih. Chef, kira-kira apa nih tipsnya nih? Saya pernah buat odading tapi wijennya nggak bisa nempel saat digoreng. Oke, nanti saya kasih tahu tipsnya. Oke, Sambil penasaran kita dari lihat, semua. adik, saya ingat itu pertanyaannya. Tapi emang itu kayak permasalahan yang banyak dirasakan orang atau gimana, Chef, itu, Chef? Sebenarnya tidak juga, cuma hanya di triknya saja ya, Oh, iya. atau tekniknya saja. Kita bisa pindah ke sana. Oke, kita bisa geser ke samping ya. Iya, Yep. supaya supaya tidak terlalu lengket dan lebih mudah untuk membentuk. Oke, lebih lagi sedikit. Untuk bentuk, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak punya bebas ya, bentuknya bulat atau kotak itu bisa. Oh, bisa. Terserah. Ya. Jadi biasanya kita tahu nih odading kan kayak kue bantal ya, Chef, ya, kayak kue bantal. Nah, ini ternyata bisa loh di varian Bapak Ibu semua, bisa bulat ataupun bentuk yang lainnya. Ya, karena sekarang ini kan mulai muncul lagi tuh makanan dari luar. Yap, betul, Chef. Seperti Greek donut ya, padahal sebenarnya kita juga punya ya makanan yang bahan dasarnya sebenarnya sama, hanya dengan sentuhan saja yang berbeda. Oke, kita pakai roll sedikit. Untuk ketebalan bapak-bapak ibu sekalian bebas ya, sesuai dengan Tergantung selera ya. selera atau ingin dijadikan berapa porsi. Sudah terbentuk rapi, kita rapikan bibirnya. Ya, ini saya sambil bacakan Ya. pertanyaan kembali nih. Oke. Ada yang bertanya, supaya mengembang dengan baik, Chef, kira-kira caranya atau tipsnya nih gimana nih, Chef, yang tadi? Oke, supaya mengembang dengan baik, sebenarnya itu kembali tadi ke pertanyaan pertama ya, di Yang kualitas ragi ragi tadi. Oh, Kalau iya. ragi dia masih bagus kualitasnya, kadang juga bapak-bapak ibu sekalian itu jangan terlalu, kalau ragi yang sudah dibuka, usahakan secepat mungkin digunakan dan jangan terbuka. Kalau dia terbuka, dia akan lebih mudah. Oh, jadi ketika didiamkannya itu ditutup gitu, Chef, atau Ragi freshnya. Oh, freshnya ketika sebelum dicampurkan, benar-benar kalau tertutup. sudah terbuka, misalnya pernah kita bekas pakai, misalkan tertutup rapat.
Ya, itu tipsnya tuh, saya juga baru tahu Bapak Ibu nih. Ternyata kalau misalnya saya bikin, ibu saya bikin nggak ngembang itu karena raginya di rumah kayaknya nggak ditutup atau nggak dibungkus dengan rapat gitu. Oke, kemudian supaya dia mengembang juga itu tergantung dari waktu proofingnya. Proofing, apa itu set proofing? Proofing itu supaya ragi ini hidup ya. Nah, dia hidup, konsumsi gula dan glutennya sehingga nanti mengumpulkan bubuk udara. Itulah yang membuat ragi adonan ini mengembang. Gitu, ya. Kemudian usahakan juga dia di room temperatur, jangan diletakkan di tempat yang terlalu dingin, misalnya taruh di kulkas. Kalau ingin segera digunakan, tapi kalau untuk besok atau untuk kayak masih beberapa hari lagi gitu masih bisa kita letakkan di dalam kulkas. Jadi kayak suhu ruangan gitu ya, Chef ya. Kemudian penggunaan ragi itu juga kita bisa minimalisir, tidak terlalu banyak juga untuk menekan biaya produksi dengan cara kita menggunakan caranya autolisis. Jadi 8 atau 6 jam sebelumnya, itu kita sudah bisa buat adonan. Sore misalkan kita sudah buat adonannya, kita tutup rapat dengan kain basah atau plastik wrap, kita diamkan saja. Sudah tinggal tidur. Jadi bisa kalau Bapak Ibu misalnya mau bikin untuk besok pagi, nah hari ini sudah bisa dilakukan ya. Sore sudah kita bisa buat, selesai tutup rapat, taruh di ruangan room temperatur ya, tidak usah di kulkas. Kita tinggal di sini. Jadi pagi tinggal nanti dia sudah mengembang. Itu bisa kita menggunakan yeastnya itu lebih sedikit. Itu sistemnya atau metodenya kita menamakan autolisis. Tanpa juga kita harus mengadonnya terlalu lama. Cukup sekedarnya saja, yang penting dia tercampur rata. Kita tinggal sudah jadi. Oke, ya siap. Ini kita bentuk, kita potong sesuai dengan selera atau dengan berapa yang akan kita jual nanti. Panaskan minyaknya. Untuk menggoreng tidak perlu minyak suhu yang terlalu Bapak Ibu sambil kita menunggu, cukup dengan suhu yang sangat kecil ke sedang, jadi tidak. Kira-kira Chef, coklatnya bisa nggak ya susu full cream? Coklat bisa ya, susu full cream. Pakai susu full cream. Coklatnya bisa nggak pakai susu full cream? Bisa ya. Yang penting kadar liquid atau cairannya itu kita kurangin saja dari perbandingan sama coklatnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan kedua. Kalau pakai susu kental manis, airnya berapa ya, Chef? Karena kan kita nanti ingin buat cokobol ya, jadi tidak coklat saus atau coklat liquid itu bentuknya. Nanti dia setelah dingin kan dia akan mengeras, baru kemudian kita bentuk. Nah untuk kadar airnya sebenarnya tidak terlalu banyak, tidak apa-apa. Misalkan 100 gram atau mili SKM itu susu kental manis, nah, kita tambahkan paling hanya sekitar 3 sendok air. Ya, Chef. Ya itu Bapak Ibu untuk pertanyaan yang tadi. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga nih, Chef. Kira-kira untuk pembuatan kue dongkal tadi berapa nih modalnya, dan kira-kira untuk menjual kembali dengan harga berapa nih, Chef? Oke, untuk 250 gram tepung beras dan kelapa parut tadi, setelah di total nanti hanya akan mengeluarkan sekitar 8 ribuan. 8.000, tapi itu bisa jadi berapa Nah, kue? itu bisa jadi 4 porsi atau 3 porsi. 3 kerucut tadi ya, Chef. Dan itu kira-kira untuk penjualan ini, Chef, berapa Ya. bisa dijual? Untuk dijual dengan cost di 30%, itu kita bisa jual di angka 10.000 sampai 15.000 untuk per satu porsinya. Oke, ya seperti itu Bapak Ibu semua yang di rumah, sudah terjawab untuk pertanyaan di menu yang pertama. Nah, kita lanjut ke kita mulai potong. Chef Budi nih, dari Chef Budi dipotong-potong lagi.
Jadi untuk bentuknya ini tadi sesuai dari saran dari Chef Budi, itu semuanya sebenarnya menyesuaikan dari selera Bapak Ibu semuanya. Mau bentuk persegi atau misalnya ada bentuk bulat yang lagi hit sekarang kue ya Chef ya. Ya, seperti Greek donut itu. Iya betul. Nah jadi kayak semuanya menyesuaikan dari Bapak Ibu sekalian di rumah. Oke, setelah kita potong, siap kita goreng. Kuenya ternyata Bapak Ibu langsung mengembang ya. Iya. Mulai langsung terlihat bentuk podadi dari Chef Budi. Apinya diingat jangan terlalu panas juga. Kalau dia terlalu panas nanti matangnya tidak merata. Kemudian warnanya juga tidak bagus. Oke, jika sudah matang merata kita bisa angkat dan kita tiriskan. Tunggu minyaknya tiris dulu ya Chef ya. Tunggu minyaknya tiris. Nah, selanjutnya kita mau ngapain lagi nih Chef? Selanjutnya kita akan buat coklat sausnya. Coklat sausnya. Ya. Oke. Wow, warnanya cantik sekali Bapak Ibu. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Chef, apakah untuk odading Chef Budi ya, odading itu bisa diberi isian atau pewarna? Misalnya seperti kayak tadi pewarna buah naga atau pandan ataupun lainnya Chef. Kalau untuk kita filling bisa dia ya, karena dia memang ada air space-nya di dalam. Tapi untuk dicampur di dalam adonannya supaya dia berwarna, nanti akan pengaruh warnanya sih sebenarnya nggak bagus. Oh, karena istilahnya Karena coklat warnanya dicampur itu. dengan misalnya warna merah akan malah menjadi tidak terlihat cantik gitu ya Chef. Nah, ini yang belum pakai wijen tadi ya, ini masih yang biasa. Untuk wijen, kita nanti di sini kita tambahkan beli molesan susu atau air ya. Kita sedang diambilkan. Yap. Untuk selanjutnya pertanyaannya, nah sambil menunggu pertanyaan pertama karena kita menunggu dari susunya ya Chef ya, Iya. kita bisa untuk pertanyaan kedua nih. Kalau pakai minyak kelapa bisa nggak nih Chef untuk mengembangkan juga nih Mengembangkan apanya nih? dari si odadingnya itu? Apa sebenarnya sih minyak nggak harus Chef? Minyak Apapun sebagai juga. pengganti margarin mungkin ya. Iya. Masih bisa sebagai pengganti margarin kita gunakan minyak kelapa ya. Tapi kalau untuk mengembangkan sebenarnya nggak ngaruh ya Chef? Untuk mengembangkan dia tidak. Yang mengembangkan ini dia yeastnya. Oh dari raginya Bapak Ibu semuanya yang mengembangkan. Sebenarnya kalau untuk dari minyak sebenarnya tidak Nah, bermasalah. untuk menggoreng ya bisa. Nanti dia akan sedikit lebih mengembang dalam Oh. proses penggorengan. Tapi di dalam dicampur adonan sebagai pengganti margarin boleh kita pakai minyak. Ya, itu tadi jawabannya Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya nih, agar mengembang lebih bagus untuk merek minyaknya berpengaruh nggak di Chef? Sebenarnya udah dijawab sih sama pertanyaan Untuk sebelumnya. ya. merek, wah nggak boleh sebut merek. Sebenarnya tidak pengaruh ya. Apapun Yang pasti mereknya ataupun kalau bisa ya, Chef? sebenarnya minyak bagus atau tidaknya itu tergantung dari kemampuan minyak itu menahan panas ya. Nah, karena kita menggunakan suhu kecil di sini sebenarnya minyak apapun bisa.
Oh, yang iya. merusak minyak itu kalau kita menggunakan suhu terlalu tinggi. Oh, jadi sebenarnya penggunaan minyak itu bergantung pada bagaimana kita menggunakan suhu dari apinya air itu. itu, gitu ya, Chef, ya? Kalau terlalu tinggi dia akan cepat rusak. Iya. Soalnya kadang gini Chef, saya sendiri nih kalau mau masak kan biar cepet nih apinya digedein aja. Dan jangan masak. Ya Tapi kita saya nggak tahu, butuh gitu. passion ya, kesabaran Oh, juga iya. dalam memasak. Iya, 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 iya. Nah ini untuk menjawab pertanyaan kapan wijennya itu. Nah ini tadi yang versi tidak pakai wijen. Oke, ya ini untuk versi pakai wijen ya Bapak Tidak Ibu pakai nih, untuk pertanyaan wijen. tadi nih, Ibu. Sama prosesnya kita bentuk dulu kayak seperti tadi. Nah, supaya tidak lepas Wijennya. wijennya, kita bisa tambahkan sedikit susu di permukaannya, atau air juga tidak apa-apa. Dikasih sedikit telur ya, Yap. tidak apa-apa. Bapak Ibu bisa digantikan selain dari susu bisa menggunakan air ataupun telur gitu ya Chef ya, agar wijennya itu menempel. Setelah rata permukaannya, kita berikan wijennya. Boleh ditekan-tekan sedikit atau kita menggunakan rolling pin juga supaya dia menempel padat ke adonan. Kalau sudah, tinggal kita potong lagi seperti tadi. Oke Chef, sambil dia pertanyaan lagi nih, ada pertanyaan lagi Chef terkait ngembang dan mengembangkan. Kita kembali lagi ke ragi. Iya. Untuk ragi Chef, itu sebenarnya untuk jenis raginya sendiri kira-kira merek apakah atau jenis ragi apa yang kira-kira baik untuk mengembangkan dari odading ini Chef? Atau olahan? Sebut merek nih. Atau Untuk yang di pasaran sama ya. Sebenarnya kualitas itu tinggal bagaimana kita treatment ke raginya tersebut. Iya, Kalau memang dia sudah kita gunakan dan terbuka, kemasannya usahakan itu sedikit rata. kembali untuk penggunaan yang selanjutnya. Nah, bisa kita gunakan guna selanjutnya. Kalau kualitas ya hampir sama lah ya. Ada harga, ada itu nggak sih? Ada. Oh, Cuma jadi- kembali ke treatmentnya ya. Oke, Sebenarnya iya. sedikit ragi saya sudah cukup. Iya. Yang penting dia hidup. Oke, yaitu Bapak Ibu, untuk jenis ragi sebenarnya yang ada di pasaran tuh bisa digunakan. Gitu, hanya bagaimana treatment atau penggunaannya saja. Ketika misalnya setelah digunakan bisa ditutup rapat kembali raginya untuk penggunaan berikutnya. Jadi kayak bagaimana kita menjaga kualitas si raginya itu ya, Chef. Betul. Oke. Nah, tapi biasanya kalau hanya seperti ini dia nanti akan terlepas. Oh iya ya, Chef. Makanya lebih bagus Lebih saran baik saya yang tips pertama ya, Chef, ya? Kita roll sedikit supaya dia menempel dengan Iya. sempurna. Ditekan Oke. biar dia nempel. Kita panaskan sedikit. Jadi kadar dari susunya itu lebih banyak Bapak Ibu daripada kadar coklatnya, karena kita ingin mendapatkan tekstur cairnya gitu atau tekstur saus. Kalau yang pertama kan tadi lebih banyak kadar coklatnya karena kita ingin mendapatkan tekstur gumpalannya Coklat. atau lebih kepadatannya ya, Chef. Yang selanjutnya, Chef. Setelah kita masukkan Ya. di belakang. Untuk hangat kuku ya, nggak bisa terlalu Sangat kuku Bapak Ibu. tinggi, ya. Baru kita masukkan coklat. Masukkan coklat putihnya. Chef nih sambil memasak nih, kita ada pertanyaan lagi nih Chef nih. Ya, Pertanyaannya, Chef kalau ada yang kalau buat topping, bisa nggak Chef pakai buah-buahan? bisa. Itu misalnya gimana sih kalau misalnya contohnya nih, aku juga masih agak ngawang-ngawang. Kita bisa pakai jam ya. Jam. Jam kita bisa pakai jam strawberry, blueberry. Oh,
saja, itu untuk topping juga, untuk fillingnya juga bisa kita suntikan ke dalamnya menggunakan piping bag. Ya, itu tadi Bapak Ibu. Nah, kita lanjut lagi nih ke pembuatan sausnya. Sudah dicampurkan antara coklat dan susunya dan diaduk oleh sendiri. Oke, ini kami ingatkan kembali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, sambil menunggu Chef Budi memasak, kami mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, silakan bertanya di room chat yang telah kami sediakan. Nanti akan kami jawab seperti sebelum-sebelumnya. Jadi biar kita ngalir aja nih, gitu. Tanya jawabnya. Dan kami mengingatkan kembali juga untuk Bapak Ibu semuanya, untuk semua resep-resep yang kami praktikkan hari ini, nantinya akan kami informasikan juga kepada pendamping kecamatan, yang nantinya akan diinformasikan kepada Bapak Ibu UMKM sekalian. Jadi Bapak Ibu tidak usah sungkan untuk menanyakan ke pendamping kecamatannya. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi nih, sepertinya Chef Budi sudah Coklatnya sudah larut ya, apinya jangan terlalu besar ya. Kita hanya buat untuk saus saja. Kemudian kita bagi menjadi 2. Sambil jawab pertanyaan ya, Chef, ada lagi ternyata di Bapak Ibunya nih. Chef, untuk sausnya bisa tidak ya, untuk donat dong dimasukkan ke ke dalam? Oh ya, saus saya ya, bilang bisa nggak tadi. bisa nih? Ya, untuk filling ya, untuk filling tadi seperti saya bilang, fillingnya kita bisa pakai sama seperti donat, kita bisa injek ke dalam fillingnya, bisa pakai jam atau coklat saus. Ya. Tapi apa nunggu mengental dulu atau cair sebenarnya bisa, Chef? Kalau konsistensi dari saus memang dia encer, Iya, cair ya. Jadi bisa diinjek ke dalam menggunakan bag. Kalau untuk membuat saus coklatnya, Chef, itu kira-kira berapa lama ya, Chef, masaknya? Ya paling hanya 5 sampai 6 menit ya tadi. Oh iya benar sih, 5 Yang penting susunya sudah, atau susu atau krim boleh kita pakai. Itu sudah sedikit panas ya, tidak perlu sampai mendidih sekali. Baru kita masukkan coklatnya. Nah, ini sudah kita bagi 2, tinggal kita beri pewarna. Oke. Kita gunakan pewarna yang food grade supaya lebih aman. Ya, sedang diaduk untuk pewarna stroberinya ya, Chef? Strawberry kita pakai pewarna merah. Nah, ini kita menggunakan matcha. Maca, green tea maca Bapak Ibu semua. Wow, sudah terlihat warna hijaunya. Konsistensinya karena dia masih panas, dia akan masih sedikit cair. Terlalu cair gitu ya. Nanti begitu dia sudah cool down, dia akan sedikit lebih mengental. Oh. Nah, sebenarnya hanya perbandingan liquidnya saja. Oh. Sebenarnya kan, Chef, karena ini dasarnya kan coklat, Ya. dia akan membeku atau tidak? Akan Makanya seperti saya itu bilang saja? tadi tergantung dari kadar liquidnya. Oh iya. Kalau liquidnya lebih banyak dia akan lebih cair. Lebih cair ya. Kalau liquidnya sedikit dia akan yang menang kembali. coklatnya, karena coklatnya lebih banyak gitu. Nah, seperti semula. Iya. Daerah Mau seperti saya bilang kreasinya tadi, seperti apa? ini bisa diinjek dan Hah? bisa isi filling Di dalamnya? menggunakan jam atau pastry cream atau whipped cream. Kemudian bisa kita topping. Ya. Di atasnya ini, Chef, kayak dibalur atau disirami gitu. Wow, terlihat enak sekali seperti Bapak Ibu ya. Ini untuk stroberinya. Strawberry ya, bisa kita taburi coklat parut atau keju mungkin, parut ya, Chef ya. sesuai dengan selera dari Bapak Ibu sekalian. Untuk Chef nih ada pertanyaan lagi nih, Chef nih. Kalau untuk bikin odading nih, Chef, nih agar dalamnya kurang apa? Chef, saya kalau bikin odading dalamnya kurang berongga. Jadi seperti bantet. Oh, sebenarnya sih kembali lagi sih, Chef, kalau menurut saya ya. Kalau Ya. itu dari proses proofingnya Iya, tadi tadi. sampai dia mengembang betul, baru kita proses goreng.
Jadi sebenarnya apa tadi berongga itu adalah pada saat efek proses dari probing, berkembangnya itu ya, Chef? kemudian juga pada saat penggorengan juga. Iya, ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kayak yang kalau untuk berongga tadi adalah sebuah proses pengembangan. Jadi kalau misalnya bantet, ya berarti kembali lagi ke raginya. Raginya itu tidak berproses dengan baik gitu ya, Chef. Nah, tadi sarannya juga sudah diberikan oleh Chef Budi bagaimana cara ragi itu biar tetap hidup, tidak mati, dengan cara raginya itu ketika sudah digunakan bisa ditutup kembali dengan rapat sehingga di penggunaan berikutnya ragi tersebut tetap hidup. Sebenarnya dengan makanan lokal pun kita dengan sedikit sentuhan modern atau sentuhan ide-ide kreatif sebenarnya bisa dijual. Mau apapun itu bentuknya seperti kue-kuean ini, kita cukup hanya menambahkan sedikit sentuhan saja, topping atau filling, karena tidak jauh berbeda seperti yang sekarang lagi booming misalkan donat, Greek donat itu sama sebenarnya, bahannya juga tidak jauh berbeda. Nah, hanya saja mereka memberi sentuhan saja dan kalah pamor di media. Jadi itu tips dari Chef Budi yang pertama, jadi kayak yang sebenarnya Indonesia sendiri itu punya loh atau banyak makanan-makanan atau kuliner, kue-kuean gitu ya, yang nggak kalah jauh dari luar gitu ya, dari misalnya dari luar negeri gitu. Indonesia sebenarnya tuh bagus, tinggal bagaimana kita mengkreasikannya nih. Kan biasanya masyarakat mengenal kuliner Indonesia jadul, nah kita kreasikan lebih modern kembali gitu ya, Chef ya. Nah, untuk selanjutnya Chef kira-kira ada nggak nih tips berikutnya nih, kira-kira apa gitu? Untuk penggunaan bahan baku juga sebenarnya kita tidak perlu brand yang terlalu mahal, hanya menggunakan produk-produk yang masih bisa terjangkau di pasar. Jadi untuk produk-produknya sebenarnya sendiri tuh nggak perlu yang mahal-mahal karena kan kita untuk dijual kembali gitu ya, Chef. Jadi bagaimana kita untuk memperhitungkan antara pemasukan, antara pengeluaran dengan nanti pemasukan yang kita peroleh. Nah, udah ada pertanyaan lagi nih Chef nih dari Bapak Ibu di rumah. Saya bacakan dulu Chef. Chef, untuk gula merah pada kue dongkal apakah bisa dicampur dengan irisan buah nangka biar lebih harum gitu Chef? Bisa, itu termasuk ide ya. Betul. Lebih menjual ya. Akan tetapi tetap akan berpengaruh di ongkos produksi. Selama itu masuk dengan harga jualnya. Teman masalahnya biasanya kalau kita lihat kue-kue atau kuliner di luaran ketika ditambah topping nambah gitu harganya. Jadi makanya Bapak Ibu bisa dipikirkan kembali untuk kosnya gitu. Ketika ditambahkan topping, maka nanti tidak apa-apa kita tambahkan. Yang penting harganya masih bisa bersaing. Ya betul. Yang penting bisa bersaing di pasaran Bapak Ibu sekalian, tidak kalah saing, tidak terlalu lebih mahal ataupun tidak terlalu lebih murah. Yang penting tetap UMKM bisa maju seperti itu. Nah, kami informasikan kembali bagi Bapak Ibu di rumah bisa bertanya di room chat ataupun tidak usah khawatir nih untuk kelanjutan program pelatihan hari ini. Bapak Ibu semuanya untuk berikutnya nanti akan didampingi oleh pendamping. Jadi setelah pelatihan ini nanti ada pendampingan dari para pendamping berupa pembuatan izin usaha bagi Bapak Ibu yang ingin membuat izin usaha. Nah, sudah jadi, kita kembali ke sini dulu ya Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan lagi. Ini tadi karena berbeda ya adonannya, jadi tadi kurang tercampur rata. Nah, karena harusnya tercampur rata, jadi warnanya lebih bagus. Warnanya kurang rata tadi. Jadi dari bagaimana pengadukannya ya biasanya. Ya ini kue dongkalnya, dan ini untuk kue odadengnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian untuk hasil jadinya. Nah, saya ingin mengingatkan kembali nih bagi Bapak Ibu tadi yang terkait tentang Jackpreneur. Setelah nanti Bapak Ibu dibuatkan izin, nanti Bapak Ibu juga sudah menyandang atau menjadi resmi, menjadi binaan dari Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan. Nah, nanti akan mengikuti program-program berikutnya seperti nanti pemasaran, permodalan, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, Chef, kita kembali lagi ke masakan. Untuk kue dongkalnya kita bisa beri topping lagi ya sebagai penarik. Bisa coklat, bisa saus tadi yang gula merah dengan dicampur nangka. Itu lebih bagus. Better. Yep. Jadi semuanya bisa
kembali ke kreasi. Kembali selera atau kreasi dari Bapak Ibu untuk mengembangkan dari setiap produknya seperti itu. Nah, nih Chef nih, kan ini kan untuk penjualannya seperti ini nih. Nah, untuk packagingnya nih, kira-kira nih Chef nih, yang lebih menarik seperti apa nih Chef untuk pengemasannya untuk dijual gitu? Ya, untuk pengemasannya kita bisa pakai menggunakan yang mika. Pandang itu Oh, ya, yang untuk seperti tumpeng mini. Oh iya betul. Kemudian ini kita bisa pakai paperboard, ya, seperti yang di pasaran beredar. Tapi ya ibu-ibu bapak-bapak sekalian juga sesuaikan dengan harga jual. Oke ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk yang masalah packaging tadi sudah dibahas juga di pelatihan sebelumnya terkait motivasi kewirausahaan. Jadi produknya ini tinggal mengikuti nih bagaimana nanti penjualannya, apakah misalnya masih tercover dengan biaya kosnya dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kita baca lagi pertanyaan nih Chef nih. Ya, Nih ada pertanyaan, untuk masak kue dongkal itu Chef berapa lama ya Chef kira-kira? itu sekitar 15 sampai 20 menit. Untuk dongkal ya Chef ya. Nah, untuk yang hal-hal yang kritisnya ataupun apa nih Chef, kira-kira yang lebih ditekankan lagi dari barang pencampuran Ya, untuk adonannya, Chef? pewarna tadi, ya, ini Ya. tadi karena kurang rata ya, mengingat waktu juga. Ya, betul. Usahakan mengaduknya itu rata sehingga nanti warnanya akan lebih bagus. Nah, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Chef. Nah, untuk kue dongkal ini, Chef, untuk kelapa parutnya nih, lebih baik digunakan kelapa parut yang tua atau yang muda? Dua-duanya bisa dipakai, ya. Yang penting sudah terkupas kulitnya. Nah, tapi memang untuk rasa lebih itu memang kita menggunakan kelapa muda. Yang muda ya, Chef. Lebih muda. Tapi nanti biayanya juga berbeda. Oh, iya. Ini sesuai dengan kalkulasi dari biaya produksinya saja. Nah, kan ini kan untuk kelapanya, Chef, kan ini yang sudah dibersihkan kulitnya gitu. Ya. Sebenarnya ngaruh nggak sih dibersihkan atau tidak dibersihkan, Chef? Nah, kalau tidak dibersihkan dia akan berpercak bintik-bintik. Oh, iya. Bintik hitam atau coklat ya, Jadi dari segi kuenya. pewarnaannya sendiri juga tidak akan menarik ketika masih ada kulitnya ya, Chef. Ya gitu Bapak Ibu semua nih, pasti udah jelas banget nih bagaimana tadi tuh antara kelapanya, kelapa yang muda dan tua sebenarnya tidak jadi masalah. Tapi untuk penggunaannya kalau memang rasanya yang lebih baik ya yang muda, tapi biayanya akan lebih mahal. Seperti itu ya, Chef. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan, ini di cost-nya ini untuk hasil per porsinya ini kita habis biaya produksi sekitar 4.000 sampai 5.000. Kalau kita mau lebih banyak topping lagi sekitar 5.000-an. Oh iya. Dijual di harga 10 sampai 15.000. 10 sampai 15.000 masih bisa ya Bapak Ibu, karena dalamnya ada berbagai varian topping. Nah kalau untuk dongkalnya Chef, untuk kodading Chef Budi. Oh, dagingnya hampir sama ya, tidak jauh berbeda. Kita bisa jual juga di angka 10.000 sampai 15.000. Untuk per porsi Chef, untuk harga 10.000 kira-kira untuk berapa? Ya sebanyak ini. Berapa potong nih? Nah, sebanyak Bisa 6 ini. ya atau 5 mungkin. Oke. Tergantung dari besar kecilnya kita potong saja. Oke. Nah, yang terakhir nih Chef nih sebelum kita tutup acara pelatihan atau praktik pembuatan kue basah, kira-kira ada nggak sih Chef pesan atau tips bagi wirausaha di luar untuk UMKM lebih baik lagi? Lebih baik untuk terakhir kali, satu kata atau satu kalimat terakhir gitu. Jangan menyerah. Tapi jangan menyerah. Bapak Ibu sekalian. Karena biasa memang ya di usaha itu saya juga pernah menjalani dengan teman. Di 5 tahun pertama biasa memang ujiannya banyak. Jangankan 5 tahun, setahun pertama pasti banyak. Jangan menyerah jika kita fokus di satu apa yang mau kita jual, fokus perbaiki kualitas produk, berikan yang terbaik. Ya soal pasti. Pesan dari Chef Budi yaitulah jangan menyerah. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya, dalam melakukan wirausaha ya memang harus jangan menyerah dan inovasi lagi ya Chef ya, biar produknya lebih baik lagi seperti itu. Nah, untuk pelatihan hari ini kita cukupkan mungkin ya Chef ya. Oke, terima kasih. Nah, saya Ridwan Setiawan dan Chef Budi Haryanto dari Neo Purbaimera. kami pamit undur diri. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam praktek hari ini. Kami kembalikan ke
Bu Ibu Munawaroh selaku moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.